yang ada pedesnya, ya pedes ya. Larutan penyangga. Nah ini. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat menstabilkan pH. Meskipun diberikan sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Ini saya dapat dari ruang guru. Ininya, pengertiannya. Nah ini. Bagaimana sifat penyangga hadir? Nah, jadi sifat penyangga itu hadir, dia merupakan campuran dari asam kuat dengan basa lemah, di mana mol yang lemah lebih banyak daripada mol asam kuat. Atau asam lemah dengan basa kuat, di mana mol yang lemah tetap lebih banyak daripada yang kuat. Jadi dia campurannya harus antara yang kuat sama yang lemah, dengan kondisi yang lemahnya lebih banyak daripada yang kuat molnya. Jadi bedanya sama hidrolisis garam, dia juga campuran asam dengan basa yang dimana salah satunya lemah atau kedua-duanya lemah, tapi dia jumlah molnya sama, makanya terbentuk garam yang terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah kalau di penyangga, ini mol lemahnya harus lebih banyak. Dan untuk mengerjakan soalnya, pertama harus dibuat dulu reaksi antara asam dengan basa. Saya sudah ajarin tuh cara bikin reaksi antara asam dengan basa jadi garam sama air. Kemudian buatkan mula-mula reaksi sisa atau masuk rumah sakit ya. Buatkan masuk rumah sakit mula-mula reaksi sisa. Ini udah kita pelajari nih di hidrolisis garam dan di sebelumnya juga. Nah, bisa juga dengan campuran garam dengan asam konjugasinya. Jadi, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah dicampur lagi dengan asam lemahnya. Atau campuran garam dengan basa lemahnya. Nah, ini dia. Ini rumusnya. Rumus H plusnya Ka dikali A per N kali G. Ka-nya tetapan, A-nya adalah mol asam lemah, G-nya adalah mol garam, N-nya adalah koefisien yang lemah. Kalau OH- KB dikali B per N kali G. Jadi kamu harus bisa membedakan nih rumus penyangga apa rumus hidrolisis garam. Oke, ini contoh soalnya. Bentuk pertama yang sebelah kiri ini adalah bentuk antara Jadi bentuk yang pertama ini adalah campuran antara ini CH3COH asam lemah, asam lemah. Aduh, susah banget ya nulisnya. Kenapa menulis jadi susah? Apa karena kita lagi online? Oke, ini asam lemahnya. Cirinya apa? Cirinya apa kalau dia asam lemah dia punya Ka? Ka adalah untuk asam lemah. Kemudian ini KOH-nya adalah basa kuat. Aduh, udah mulai kaku nih, udah lama nggak nulis. Basa kuat. Oke. Nah, di mana mol yang lemahnya harus lebih banyak daripada mol yang kuat. Cirinya apa kalau dia lebih banyak? Di S ini, nah ada sisa dari asam lemah. Kok bisa sisa, Bu? Kenapa bisa sisa? Karena ini persamaan ini adalah yang kirinya dikurangi, yang kanannya ditambah. Karena sisanya ini asam lemah, berarti rumusnya H plus Ka dikali A per N kali G. N ini koefisien yang lemah. Masukkan angkanya, nih 50 dari sini. G-nya dari garam, ini garam. Garam. Oke. Untuk contoh yang pertama, campuran asam lemah dengan basa kuat, di mana sisa asam lemahnya, apakah ada pertanyaan? Enggak? Ngerti berarti? Bu, nanya. Iya, boleh. Bu, saya, Bu. Iya, Rasya. Kalau ngitung MRS itu pasti yang sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah ya? Betul, Rasya. Itu aja, Bu. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah, perhatikan, ini NH4OH, berarti ini adalah basa lemah. Ini basa lemah. Basa lemah. Nah, NH4 2 kali SO4, ini adalah garamnya. Ini garam. Garamnya.
Ini sudah. Nah, campuran dengan basa lemah dengan garam, campuran basa lemah dengan garam, ini tidak dibuat MRS dulu. Jadi sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, campuran garam, maka campuran ini bisa langsung dihitung pH tanpa membuat persama reaksi terlebih dahulu. Jadi ini contohnya yang kedua, yang sebelah kanan. Karena dia sudah garam, maka nggak ada persama reaksi. Jangan sudah jadi garam kamu bikin persama reaksinya malah jadi salah. Jangan terlalu rajin, udah jadi garam malah kamu bikin kayak gini, salah. Jadi kalau sudah garam langsung masuk. Kita lihat adanya apa KB. Oh berarti rumusnya OH-. OH- sama dengan KB dikali B per N kali G. B-nya berapa? B-nya adalah 100 kali 1. M kali mili. Ini mol. M kali milinya. G-nya apa? M kali mili juga. N-nya dapat dari mana nih? N-nya ini 2. N ini 2. Dapat dari mana nih 2-nya? 2 ini dari koefisien yang lemah. Yang lemahnya NH4. Di dalam bentuk garamnya NH4 2 kali SO4. Ini asal dari angka pada N. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, oke. Nah, ini. Kapan kita membutuhkan larutan penyangga? Temukan larutan penyangga di sekeliling kalian. Oke, ini silakan buat intermezzo. Nah, ini untuk soal pertanyaan latihan soal ya. Oke. Jadi sebelum kita ngerjain latihan soal, kita lihat dulu. Jadi gini, caranya kita ngerjain latihan soal itu kita lihat dulu nih. Pertama ini di sini. Pada campuran 100 ml larutan CH3COOH. Oke, CH3COOH asam atau basa? Asam lemah. Asam lemah, pintar. Asam lemah. Kemudian dengan 100 ml larutan NaOH, asam atau basa? Basa kuat. Oke. Ini campurannya adalah asam dengan basa. Berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat dulu persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya CH3COH plus NaOH menjadi apa? Siapa yang tahu? Pertama persamaan reaksinya CH3COOH plus NaOH. Apa jadi garamnya? Siapa yang tahu? NaCH3COO. NaCH3COO atau CH3COONa. Oke, NaCH3COO. Oke, NaCH3COO. Kemudian masuk rumah sakit. Nah, yang ditaruhnya itu adalah perkalian dari mili ini dengan M-nya. Berapa tuh? 100 dikali 0,3? 30. 30 punyanya si CH3COOH. Berarti kita taruh di sini 30. 30 dari ini. Nah, NaOH-nya kita lihat juga berapa nih berarti? 100 dikali 0,1, 10. Oke, 10. Mana yang lebih kecil, 30 sama 10? 10. Ini plus H2O. Oh, yang plus H2O-nya enggak saya tulis, ini plus H2O ketinggalan tadi. H2O. Beda sama nulis di papan tulis, lebih enak nulis di papan tulis nih. H2O. Oke. Ini berarti yang 10 lebih kecil. Ini 10 milimol ya satuannya, enggak saya tulisin karena agak ribet ini nulis dalam kondisi seperti ini. 10. Ini awalnya dia belum ada. Ini berarti karena sama koefisiennya dia 10 juga. Ini juga 10. Ingat caranya kiri dikurang, kanan ditambah. Sehingga kita peroleh sini 20 asam lemahnya
Basa 10 kuatnya habis, 0. garamnya 10, 10. airnya 10. Oke. Apa yang masuk rumusnya? H plus atau OH min? H plus. H plus. Karena sisa asam lemah, maka H plus. Rumusnya H plus sama dengan Ka dikali A per N kali G. H plus sama dengan Ka, Ka-nya udah ada nih 10 pangkat min 5, dikali A-nya berarti yang 20, per N, koefisien yang lemahnya 1, kali G, G-nya 10. Gitu. Coret-coret dapat hasilnya. Dari H plus ke pH. Tapi kalau bentuk soalnya kayak nomor 2, kita lihat sekarang nomor 2, NH4OH, asam basa garam. Basa. Basa lemah. NH42SO4, NH4 2 kali SO4. Garam. Garam. Kalau dia sudah bentuknya basa lemah sama garam, maka langsung rumusnya adalah untuk yang saya ganti warnanya, untuk yang si nomor 2, ini yang nomor 2, saya pindah ke sini. Nah, ini untuk nomor 2. Jadi rumusnya langsung masuk OH-. Jadi nggak pakai persama reaksi karena sudah garam. Jadi kalau sudah garam, tidak ada persama reaksi. OH- sama dengan rumusnya masuk Kb dikali B per N kali G. B-nya berapa? B-nya 100 kali 2, 200. G-nya berapa? G-nya 100 kali 1. N-nya berapa? N-nya koefisien yang lemah. Ini nilai N. Berapa N-nya berarti? 2. 2. Ya, jadi KB tinggal masukin, B-nya langsung masuk M kali mili, N-nya 2, G-nya M kali mili dari garam. Oke. Nah, ini bentuk soal berikutnya. Coba lihat soal nomor 3. Pakai reaksi atau enggak untuk soal nomor 3? Pakai persama reaksi dulu enggak kalau soal nomor 3? Pakai ya, Bu. Pakai sorta. Kenapa pakai sorta? Karena HCN itu asam lemah, Betul. terus BaOH2 itu basa kuat. Betul sekali sorta. Oke, nomor 3 berarti bikin dulu persama reaksinya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 pakai reaksi enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak pakai sorta? Enggak ada garamnya. Betul, Iya, Dipta, ada karena garamnya. ada garamnya. Apa Dipta garamnya? NH4Cl. NH4Cl. Oke. Sip, ada pertanyaan sampai sini? Saya, Bu. Iya, Raffi. Cara mengetahui kalau itu garam gimana, Bu? Cara mengetahui kalau itu garam. Tabel asam basanya sudah pernah pegang? Ayo, Udah sih. tabel. Udah. Apa cirinya asam? Apa ciri asam? Membirukan lakmus, Bu. Kalau secara rumus nyawanya apa ciri asam? Kalau dari rumus nyawa kita lihat gitu, kita tahu ini asam apa basa gimana caranya? Kalau asam dia punya H plus. ada H plus. Bentar, ada tamu saya. Ada H. Ya, duduk dulu situ, Nak. Sebentar ya. Nanti. Ya. Dipakai aja sepatunya. Kalau asam ada H-nya. Kalau asam ada H-nya. Kalau basa ada apanya? OH-nya. Basa. Kalau basa ada OH-nya. Ada basa, ada OH. Nah, sekarang kita lihat di soal nih. Kalau asam biasanya itu kecuali CH3COH, kecuali asam-asam organik, dia COOH ada ke belakang H-nya. Tapi selain itu biasanya kalau asam itu hidrogennya ada di depan posisinya. HCN, H2CO3, H2SO4, H3PO4 itu asam. Kalau basa, OH-nya ada di belakang. NH4OH, BaOH 2 kali, KOH, NaOH itu basa. Nah, terus pada saat kita lagi ngomongin asam basa, tiba-tiba muncul senyawa seperti ini, NH4Cl.
Berarti dia bukan asam, bukan basa, tapi dia adalah garam. Siapa yang tahu penyusunnya apa kalau NH4Cl? NH4OH sama HCl. NH4OH sama HCl. Kok Dita tahu dari mana? Kan kita nggak pernah ketemu. Kan sering ketemu di soal. Nah, itu dia. Kalau misalkan dari awal ngerjain soal-soal ibu, soalnya kan itu juga ya Dita ya? Iya, Bu. Dari Sama. mulai contoh soal, kerjain soal yang keluar nggak jauh-jauh. CH3, COOH, CH3, COONA, CH3, COOK gitu kan. Jarang kemana-mana. NH4OH gitu ya Dipta ya. Jadi gitu Raffi. Iya, Bu. Jadi caranya supaya kamu bisa adalah dibuka-buka worksheet-nya, pelajarin, kerjain sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar Jaya ngerjainnya. Oke, ada lagi? Bisa ya ngerjain soal 4 ini? Saya Bu, Iya. Iya, Rasya. kalau apa bisa langsung dibikin pH-nya kalau misalnya salah satunya garam atau dua-duanya garam, Bu? Kalau larutan penyangga tidak mungkin dua-duanya garam. Kalau penyangga itu dia, nah ini, bisanya adalah kalau garam dengan asam konjugasinya atau asam lemahnya, atau garam dengan basa lemahnya. Jadi nggak mungkin garam dengan garam, itu nggak mungkin. Kalau garam saja yang diketahui, maka kita masuknya ke rumus hidrolisis garam yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gitu. Oke, ada lagi? Selesai sudah? Oke, paham? Alhamdulillah.